Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Sendra, kelas 4C, NIM 23171068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik PTUN serta asas-asas hukum acara PTUN. Dalam sistem peradilan Indonesia, pengadilan tata usaha negara memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan atau keputusan administratif pejabat pemerintah yang dinilai merugikan. Peradilan tata usaha negara dibentuk sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap keputusan-keputusan tata usaha negara guna memastikan bahwa keputusan administrasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak individu. Pembentukan Undang Nomor 5 Tahun 1946 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sifat peradilan tata usaha negara. 1. Peradilan khusus dalam lingkup kekuasaan kehakiman. PTUN merupakan salah satu lingkungan peradilan yang bersifat khusus, yakni memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dalam ranah hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Ia berbeda dari peradilan perdata, pidana, atau agama, karena hanya menangani sengketa antara masyarakat dengan pemerintah mengenai keputusan tata usaha negara atau PTUN. 2. Bersifat kontrol yudisial terhadap pemerintah. Sifat PTUN adalah sebagai alat kontrol yudisial terhadap tindakan administratif pemerintah. Ini artinya PTUN memiliki wewenang untuk menguji legalitas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. PTUN dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah suatu keputusan jika terbukti bertentangan dengan hukum. 3. Sifat final dan mengikat putusan. Putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat para pihak apabila telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa setiap suatu putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap. 4. Sifat pasif hakim. Dalam hukum acara PTUN, hakim bersifat pasif. Hakim tidak akan memulai proses secara inisiatif, tetapi hanya akan memeriksa perkara apabila ada pihak yang mengajukan gugatan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pengadilan hanya bertindak ketika ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. 5. Sifat tertulis dan bersifat formal. Seluruh proses acara di PTUN dilaksanakan secara tertulis. Gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga pembuktian dilakukan melalui dokumen tertulis. Ini menunjukkan bahwa proses hukum di PTUN sangat memperhatikan formalisme dan ketelitian prosedur. 6. Sifat khusus objek sengketa. Objek sengketa yang diperiksa di PTUN adalah keputusan tata usaha negara atau PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat PTUN dan dalam bidang pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final. Karakteristik pengadilan tata usaha negara. 1. Wewenang terbatas pada sengketa administrasi negara. PTUN memiliki kewenangan khusus, yaitu menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan pemerintah mengenai keputusan tata usaha negara. Dengan kata lain, PTUN tidak menangani kasus pidana, perdata, atau hukum lain di luar hukum administrasi negara. 2. Fokus pada legalitas formal PTUN. PTUN menilai apakah suatu keputusan tata usaha negara telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur hukum, kewenangan pejabat yang bersangkutan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. 3. Adanya praduga pragmatik. Dalam sistem hukum administrasi, setiap keputusan pejabat PTUN dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Artinya, beban pembuktian dalam perkara dan pada penggugat. 4. Tidak mengadili tindak pemerintah secara material. PTUN tidak menilai kebijakan pemerintah dalam hal kebaikan atau buruknya isi putusan, tetapi hanya sebatas pada aspek legalitas formal. Misalnya, apakah ini keputusan diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan tidak berwenang dengan hukum. 5. Penyelesaian sengketa serta non-legalisasi kemungkinan fungsi utama PTUN adalah menyelesaikan sengketa melalui peradilan litigasi.
Namun dalam praktiknya terdapat pula indikasi seperti mediasi administratif, keberatan administratif, hingga banding administratif yang didahulukan sebelum mengajukan gugatan ke PT UN. Asas-asas hukum acara di PT UN. 1. Asas legalitas. Semua tindakan atau prosedur dalam hukum acara PT UN harus dilakukan berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Setiap proses hukum harus sesuai dengan norma hukum. 2. Asas perlindungan hukum bagi warga negara. PT UN hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Warga negara berhak mengajukan gugatan jika haknya dirugikan oleh putusan pejabat pemerintah. 3. Asas audi et alteram partem. Asas ini menjamin bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan argumennya, memberikan pembelaan dan mengajukan bukti di hadapan pengadilan secara adil. 4. Asas praduga regnatik. Setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah secara hukum sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Asas ini melindungi pejabat pemerintah dari pembatalan keputusan secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan. 5. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Undang-undang mewajibkan agar proses penyesalan perkara di PT UN dilakukan dengan efisien, tidak berbelit-belit dan biaya terjangkau. Hal ini bertujuan agar warga negara dapat mengakses keadilan secara mudah. 6. Asas hakim bersifat pasif. Hakim hanya akan memeriksa dan mengadili perkara jika ada gugatan dan tidak pernah merasa dirugikan. Hakim tidak boleh memulai proses hukum secara aktif. 7. Asas kemandirian hakim. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara hakim, PT UN harus bebas dari intervensi pihak manapun, baik dari pemerintah, masyarakat maupun lembaga lainnya. 8. Asas terbuka untuk umum. Proses persidangan di PT UN dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali apabila ada alasan yang sah menurut hukum untuk menyelenggarakan sidang tertutup. 9. Asas beban pembuktian di pihak penggugat. Dalam perkara PT UN, pihak penggugatlah yang harus membuktikan bahwa PT UN yang digugat telah melanggar hukum atau merugikan kepentingannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.